Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat semuanya, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salam jumpa lagi di Dongeng Tengah Malam. Kali ini saya akan membawakan kiriman ya dari Mbak Titi. Mungkin banyak yang masih ingat ya keseraman yang dialami Mbak Titi ini atau Nyonya Uci di emailnya ini, dimana Mbak Titi masih menceritakan sewaktu masih tinggal di mes tua ini, dan judulnya yang diberi Mbak Titi ini adalah Suwangi. Saya masih maaf nggak tahu Suwangi, tapi nanti setelah dibawakan ceritanya mungkin lebih tahu ya apa itu Suwangi. Tapi sebelumnya jangan lupa yang belum subscribe ya, subscribe dulu, klik like-nya, jangan lupa ketik komentarnya. Dan yang di Spotify jangan lupa follow ya untuk bisa mengikuti cerita terbaru dari Dongeng Tengah Malam. Langsung saja kita ke ceritanya dari Mbak Titi ini. Kejadian yang dialami Mbak Titi ini adalah yang paling, bahkan ditekankan sama Mbak Titi ini ya, paling membekas di hati dan pikirannya Mbak Titi sampai sekarang, yang membuat beliaunya ini jadi trauma. Seperti diketahui kerjaan Mbak Titi adalah di sebuah rumah sakit ya, dan Mbak Titi ini kebetulan yang memegang obat-obatan. Kalau nggak salah loh ya ini ya, di apoteknya ya Mbak Titi ini ya, mudah-mudahan bener Mbak Titi. Makanya Mbak Titi ini kan pulangnya kan nggak tuh, bahkan sering kali kan malam kalau pulang itu. Dan malam itu sehabis pulang kerja, Mbak Titi ini langsung untuk melakukan kegiatan mencuci baju atau pakaiannya. Sampai selesai nyucinya, Mbak Titi langsung masuk kamar dan mulai nyantai lah sambil nonton TV di kamar. Keadaannya pada waktu itu aman-aman aja. Memang udara super dingin karena imbas dari negara tetangga ya yang lagi musim salju, Australia yang dimaksud ini. Mbak Titi asik nonton TV, tiba-tiba dengar suara petir di langit yang bunyinya itu menggelegar. Saut menyaut bikin nyalinya Mbak Titi ini ciut. Karena takut bakal hujan ya, dilihat dari suara petirnya itu, Mbak Titi pun keluar untuk memindahkan cuciannya yang tadi dijemur di luar ya, dan dipindahkan di samping kamarnya Mbak Titi. Lah waktu Mbak Titi keluar, Mbak Titi sempat menengok ke atas, melihat langit tuh malah terang dan banyak bintang-bintang. Tapi tadi kok ada suara petir, padahal langit terang benderang. Mbak Titi pun karena melihat kondisi itu ya, masuk lagi lah ke kamar. Karena memang sudah larut malam ya, beliau pun mencoba untuk tidur. Lah pada waktu tidur ya, sebelum tidur ini ya, kan sudah bersiap-siap tidur ya, Mbak Titi itu mendengar samar-samar di jalan raya itu ada suara orang teriak rame-rame. Mungkin orang-orang yang lagi mabuk, lagi baku hantam mungkin ya, batinnya Mbak Titi. Karena sudah lelah, Mbak Titi pun ketiduran. Besoknya di kantor, salah satu temannya Mbak Titi namanya Jaja Mas Pur ya, beliau ini orang Jawa, menghampiri Mbak Titi dan bertanya, "Mbak, tadi malam bisa tidur nyenyak enggak?" Mendengar pertanyaan itu Mbak Titi pun ketawa. "Bisa Mas, tapi suara petirnya minta ampun bikin nyali ciut," jawab Mbak Titi. "Mbak, lain kali kalau ada suara seperti itu jangan keluar rumah ya." Lanjut Mas Pur. "Kenapa Mas?" tanya Mbak Titi penasaran ya. "Itu ada orang pintar baru turun gunung dan berlatih ilmu," jawab Mas Pur lagi. "Oh ya?" Mbak Titi sempat kaget juga mendapat jawaban Mas Pur. "Tadi malam
ada orang ramai-ramai kejar orang yang lari loncat dari satu atap rumah ke atap rumah yang lain sampai masuk ke gang ini dan menghilang. Mbaknya nggak dengar kah? Tanya Mas Pur. Oh, yang semalam itu aku dengar Mas Pur, tapi nggak tahu kalau ada orang lari masuk sini dan menghilang. Lalu sudah ketemu kah? Tanya Mbak Titi. Belum Mbak, itu penduduk asli sini yang punya ilmu tinggi, kata Mas Pur yang coba menjelaskan ke Mbak Titi ya. Tapi karena Mbak Titi nggak mengerti ya diam aja. Singkat cerita, siang itu sepulang kerja Mbak Titi ini kaget. Karena apa? Karena waktu mau masuk rumah ternyata pintu ruang tamu itu sudah terbuka. Padahal tiap kali kerja Mbak Titi selalu nggak lupa untuk mengunci pintu tersebut. Tentu saja itu kan membuat Mbak Titi ini jadi was-was. Karena khawatir, Mbak Titi pun mengurungkan niat untuk masuk rumah dan keluar lagi untuk mencari teman-temannya. Sebagai teman lah, khawatir di rumah ada apa-apa. Tetapi sepi, nggak ada seorang pun. Kemudian Mbak Titi pun mencoba ke kantor admin, tapi pintunya pun juga tertutup. Akhirnya karena nggak ada siapa-siapa ya untuk diminta bantuan menemani ya, dengan memberanikan diri, Mbak Titi balik ke rumah. Mbak Titi taruh dulu tasnya di kamar, kemudian pelan-pelan mulai ngeceki rumah satu persatu ya, dari mulai kamar tengah itu kan pintunya memang sudah setengah terbuka ya, karena ya itu tadi berarti kan nggak ada temennya ya, khawatir ada apa-apa untuk ya sekalian ngertak lah seandainya ada orang di dalam rumah. Makanya ditendang lah keras-keras pintu kamar tengah itu sama Mbak Titi hingga merapat ke dinding dan suaranya itu bisa dibayangkan ya. Setelah dicek, ternyata kamar tengah itu kosong. Di bawah tempat tidurnya maupun di lemarinya juga kosong. Jendelanya pun masih tertutup rapat. Karena dianggap di situ aman, dilanjutlah ngecek ke tempat lain. Mbak Titi beranjak ke kamar belakang. Di kamar belakang ini pintunya juga sudah setengah terbuka. Seperti kamar yang tengah tadi, Mbak Titi pun menendang keras-keras pintunya di kamar belakang ini. Kemudian dicek seluruh ruangan itu ternyata kosong juga. Tetapi saat Mbak Titi mau turun ke dapur, betapa kagetnya Mbak Titi karena di lantai di dapur itu ada jejak telapak kaki itu berlumpur. Jadi ada bekas telapak kaki yang kakinya habis kena lumpur gitu loh. Anehnya, jejak kakinya itu kelihatan besar sekali. Bahkan kalau diukur ya, itu bisa 2 kali telapak kakinya Mbak Titi ini. Walaupun melihat itu sebenarnya Mbak Titi pun sangat takut ya, ketakutan ya. Jejak kakinya orangnya sebesar apa. Tapi kalau nggak dilihat, masih nggak dilihat telapak itu arahnya kemana, kan tetap penasaran. Dan Mbak Titi nggak tahu sebenarnya orangnya masih di dalam rumah atau enggak. Mbak Titi pun tetap menelusuri jejak kaki itu menuju ke arah mana. Setelah diikuti, jejak kaki itu ternyata menuju ke arah kamar mandi dan ke arah sumur. Maka dengan sangat hati-hati, Mbak Titi pun ngecek ke arah kamar mandi dan ke arah sumur. Ternyata di kamar mandi juga nggak ada siapa-siapa. Kemudian sebelum mengecek ke arah sumur, Mbak Titi kan khawatir jangan-jangan orangnya itu sembunyi di dalam sumur. Karena tempat persembunyian kalau di kamar mandi kan mestilah diketahui orang. Lah untuk jaga-jaga, Mbak Titi pun pergi ke dapur dulu untuk mengambil pisau dapur. Khawatirnya bener-bener orangnya ada di situ ya, di sumur itu ya. Lah saat
menuju ke area sumur dan dicek, ternyata tidak menemukan seorang pun. Selain itu di lantainya, di arah sumur itu kan lantainya lantai semen ya. Di lantai sekitar sumur itu nggak ada yang basah sama sekali. Dan juga di sekitar tidak ada tanah yang berlumpur. Sempat Mbak Titi ini berpikir, apakah ini telapak kaki Pak Ferry ya? Pak Ferry itu adalah security yang menjaga rumahnya Mbak Titi ini ya. Tapi Pak Ferry nggak mungkin lah selancang ini masuk rumah tanpa minta izin dulu ke Mbak Titi. Sedangkan kunci rumah pun hanya tinggal satu yang dibawa sama Mbak Titi ini. Dan nggak ada serepnya sama sekali. Atau maksudnya cadangan kuncinya ya. Itu sudah nggak ada lagi. Masih dicoba diinget-inget lagi sama Mbak Titi ya. Telapak kaki teman-teman kantornya barangkali ada yang besar kakinya ya. Tapi kalau dilihat ukuran kaki sebesar itu nggak ada teman-teman kantornya yang kakinya sebesar itu. Lah, terus ini telapak kaki siapa? Karena takut ya, berarti ini kan bukan orang sekitarnya Mbak Titi. Oh ya, di belakang rumah Mbak Titi ini kan ada hutan kecil ya, yang arah belakang rumahnya itu. Mbak Titi mencoba berteriak-teriak ke arah hutan kecil itu, memanggil teman-temannya satu persatu. Barangkali teman-temannya ada ketiduran di hutan kecil di belakang rumah itu. Tapi nggak ada balasan sama sekali. Karena tidak ada seorang pun, Mbak Titi pun segera lari ke ruang tamu dan mengunci pintunya. Dan Mbak Titi pun cepat-cepat mandi. Setelah saya mandi langsung masuk ke kamarnya, langsung menutup kamarnya, tapi tanpa dikunci. Karena memang rumahnya kan sudah dikunci ya, apalagi sudah dicek semua ruangan kan nggak ada siapapun. Mbak Titi kan pikir buat apalah dikunci kamarnya itu. Karena sudah merasa aman lah ya Mbak Titi di dalam rumah. Mbak Titi pun masuk sambil baring-baring ya di kamarnya itu. Tapi sebenarnya Mbak Titi itu masih tetap merasa nggak tenang. Dan tentu saja nggak bisa tidur lah. Tapi tetaplah berusaha untuk bisa istirahat. Tapi gak lama kemudian Mbak Titi mendengar suara daun pintu kamar tengah itu seperti ada yang menendang. Karena terdengar jelas ada benturan daun pintu itu menabrak tembok. Bukan hanya itu. Setelah itu terdengar itu daun jendelanya itu seperti dibuka paksa. Jadi suaranya tuh membentuk dinding agak keras sampai Mbak Titi kaget. Tapi ya ini nggak bisa ngapa-ngapain. Sambil mencoba mendengar dengan seksama itu suara sebenarnya suara apa. Padahal masih siang loh. Tapi karena Mbak Titi merasa ngantuk dan harus istirahat, nggak dipedulikan lah suara itu, dan Mbak Titi mencoba untuk tidur. Nah, saat mencoba tidur ini kan Mbak Titi berbalik membelakangi pintu kamarnya. Nah, pada saat setelah membelakangi pintu kamarnya itu, tiba-tiba Mbak Titi itu mendengar pintu kamarnya itu seperti mau dibuka dari luar dengan ditendang sangat keras sekali sampai membentur dinding tembok. Ya otomatis lah Mbak Titi kaget dan berbalik menengok ke arah pintunya. Lah pada saat berbalik melihat ke arah pintu, betapa kagetnya Mbak Titi ini. Bukan hanya kaget, sampai merasa shock melihat apa yang ada di depan pintunya tersebut.
di depan pintu kamarnya itu berdiri sosok laki-laki, eh, berpenampilan penduduk asli. Tapi yang bikin kaget dan takutnya bukan penampilan sosok laki-laki tersebut. Sosok itu kelihatan seperti mayat hidup. Berdiri dengan muka dan badan penuh lumpur. Dan mulutnya itu menganga. Bayangkan siapa yang nggak merasa kaget, padahal jelas-jelas Mbak Titi tadi kan mengunci semua rumahnya, makanya dia yakin aman sampai pintu kamarnya itu nggak dikunci. Dan yang lebih mengerikan lagi, sosok itu menatap Mbak Titi dengan wajah yang beringas. Seketika itu Mbak Titi itu serasa gemetar sampai kedua kakinya itu seperti terkunci. Dan mulutnya itu seperti tersumbat, nggak bisa bicara, nggak bisa mau ngomong apa tuh nggak bisa. Bahkan Mbak Titi tuh merasa nafasnya itu terasa berhenti. Nggak tahu apa yang harus diperbuat dengan kondisi sedang. Bisa dibayangkan, jadi Mbak Titi nggak bisa bergerak, nggak bisa berbuat apa-apa ya, hanya bisanya terpaku melihat sosok tersebut. Nggak lama setelah itu tiba-tiba sosok itu melangkah pelan-pelan, ya seperti mayat hidup loh, seperti zombie ya kalau mungkin tahu. Tapi langkahnya itu pelan-pelan itu mendekati Mbak Titi. Nah, ketika sosok itu sudah semakin dekat ke tubuhnya Mbak Titi, sosok itu ternyata mau menyentuh ujung kakinya Mbak Titi. Betapa takutnya Mbak Titi saat itu. Tapi entah ya, kekuatan dari mana, tiba-tiba Mbak Titi itu bisa berteriak sekencang-kencangnya. Bahkan saking kerasnya suaranya itu sampai tetangga dan teman-temannya yang ada di kantor, ternyata waktu ke kantor kan kosong ya, ternyata di kantor teman-temannya itu tertidur di kantor, yang Mbak Titi nggak tahu kalau mereka tertidur di kantor. Mendengar teriakan dari Mbak Titi, mereka pun langsung berhamburan lari ke arah mes yang ditinggali Mbak Titi. Dan sosok itu begitu mendengar Mbak Titi berteriak sekencang-kencangnya, tiba-tiba dia itu berlari secepat kilat melewati pintu yang terkunci. Dan teman-temannya juga melihat sosok itu keluar dari rumahnya Mbak Titi, dan mereka mencoba mengejar sosok itu, tapi sosok itu sudah menghilang entah kemana. Sampai teman-temannya Mbak Titi heran, karena misalkan dia lari ke arah kiri, itu kan jalan, pasti kelihatan karena pertigaan lalu lintas ada di sekitar 300 meter dari kantornya Mbak Titi ini. Kemudian kalau ke arah kanan juga pasti terlihat, karena tidak ada lorong lagi. Seandainya pun sosok itu nyebrang juga pasti terlihat, karena di sekitar situ itu tidak ada pohon tinggi. Jadi kalau mau jalan ke arah atas atau ke bawah itu pasti terlihat lah meski jauh. Sampai dilihat sekeliling juga barangkali sembunyi ya, juga nggak kelihatan sosok itu. Karena sudah dicari kemana-mana nggak kelihatan sosok tersebut, teman-temannya Mbak Titi pun lalu balik ke rumah mes yang tinggalin Mbak Titi untuk melihat kondisinya Mbak Titi ya. Tapi alhamdulillah Mbak Titi nggak sampai kenapa-kenapa. Kemudian Mbak Titi menceritakan apa yang terjadi saat itu, dan juga Mbak Titi menunjukkan adanya jejak kaki yang masih ada di dapur, yaitu jejak kaki yang tapaknya itu besar-besar itu ya. Dan teman-temannya pun melihat benar ada jejak kaki yang masih terlihat di dapur. Dan mereka pun heran, karena
sebenarnya dari pagi teman-temannya Mbak Titi itu ada berkumpul di teras rumah mes itu. Tapi pada waktu itu mereka nggak melihat sama sekali, Mbak. Nggak melihat siapapun yang masuk atau berkeliaran di sekitar kantor. Lah, jejak lumpur itu dari mana? Karena memang waktu itu kan tidak sedang musim hujan lah. Entah apa mungkin itu Suanggi. Ada yang bilang begitu. Bahwa itu adalah sosok Suanggi. Dan sejak ada peristiwa itu, teman-temannya Mbak Titi pun menyarankan supaya Mbak Titi itu selalu bersiap menyelipkan pisau di bawah bantalnya di tempat tidurnya itu untuk berjaga-jaga. Khawatir kalau terjadi atau ada apa-apa, Mbak Titi kan sudah siap. Itu tadi pengalaman mistis yang dialami Mbak Titi ya, yang membuat Mbak Titi itu tidak bisa melupakan. Bahkan kalau mengingat-ingat itu membuat jantungnya Mbak Titi itu seperti kram. Tapi alhamdulillah katanya Mbak Titi, Allah masih senantiasa menjaga Mbak Titi. Karena memang tujuannya merantau kan untuk berbagi ilmu, untuk pengabdian sebagai para medis. Dan ini juga ada catatan dari Mbak Titi ya, bahwa ini adalah pengalaman terakhirnya tinggal di Mes Tua selama 3 tahun. Karena sekitar pertengahan Desember 2011 Mbak Titi ini sudah balik lagi ke Jawa. Tapi ada sahabat-sahabatnya Mbak Titi yang dari Surabaya itu menahan Mbak Titi untuk tidak kembali dulu ke Jawa. Karena di sana itu sangat membutuhkan. Tapi Mbak Titi minta izin pulang dulu. Akhirnya pertengahan Januari 2012 Mbak Titi itu kembali lagi ke Merauke tapi di kantor yang berbeda. Dan pesan lagi dari Mbak Titi, tunggu pengalaman mistik Mbak Titi di tempat yang baru. Wow, Mbak Titi ini benar-benar bisa diacungi jempol pengalaman mistisnya. Saya aja membawakan cerita Mbak Titi ini sampai merinding rasanya. Tapi Mbak Titi ini benar-benar strong, benar-benar kuat menghadapi semua yang dialaminya. Terima kasih Mbak Titi atas kiriman ceritanya dan ditunggu pengalaman di tempat barunya ini. Dan juga terima kasih Mbak Titi atas doa-doanya yang diberikan buat Pak D ya. Terima kasih sekali. Tidak lupa doa yang sama untuk Mbak Titi. Semoga seluruh keluarganya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Demikian, mudah-mudahan sedulur semua bisa terpenuhi keingintahuan mengenai pengalaman-pengalaman mistis dari pendengar dongeng tengah malam. Barangkali juga ada yang mengalami hal sama dengan Mbak Titi, atau walaupun cerita yang berbeda bisa kirim ke dongeng tengah malam. Bisa kirim di emailnya ya. Alamat emailnya dongengtengahmalam@gmail.com. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada sedulur semua dongeng tengah malam sudah mendengarkan cerita dari Pak D. Dan juga tetap jangan lupa ya, yang belum subscribe dulu, tekan tombol like. Saya tunggu komentar-komentarnya. Bagaimana menurut sedulur semua tentang pengalaman Mbak Titi ini. Dan juga yang di Spotify jangan lupa follow, supaya bisa mengikuti cerita lagi terbaru dari Mbak Titi pengalaman di tempat barunya ini. Terima kasih buat semuanya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.